Di balik semesta yang kita lihat, ada kisah-kisah penciptaan yang melampaui logika. Makhluk-makhluk aneh yang wajib kita yakini keberadaannya. Inilah mitologi Islam mengungkap makhluk-makhluk ghaib yang diciptakan Allah dari jin hingga penanda kiamat. Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu dalam keragaman, termasuk makhluk yang tak terlihat mata. Mengapa kita harus mempercayai mereka? Karena itu adalah ujian keimanan, meyakini apa yang berada di luar jangkauan indera. Siapakah mereka, dan apa peran mereka dalam tatanan kosmik ilahi? Makhluk pertama yang akan kita bahas adalah jin, diciptakan dari nyala api tanpa asap, marij min nar. Mereka hidup di dunia paralel, memiliki akal, dan terbagi menjadi muslim, kafir, dan yang berada di antara keduanya. Setiap manusia memiliki korin, jin pendamping yang bertugas membisikkan kejahatan dan godaan. Mereka sering mendiami tempat-tempat kotor, sepi, atau toilet. Oleh karena itu, kita diajarkan doa saat memasukinya. Induk dari segala kejahatan jin adalah iblis, yang menolak sujud kepada Adam karena kesombongan materialnya. Jin adalah ras, sedangkan setan, syaitan, adalah sifat atau julukan bagi jin yang durhaka dan menyesatkan. Dunia jin sangat terkait erat dengan praktik sihir dan santet, di mana manusia meminta bantuan mereka untuk mencelakai sesama. Nabi Sulaiman AS diberi kekuasaan unik untuk mengendalikan jin, bahkan membangun proyek besar dibantu mereka. Salah satu jenis jin terkuat adalah Ifrit, yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam sekejap mata. Perlindungan terbaik dari gangguan jin adalah membaca Al-Quran, terutama ayat kursi dan Al-Mu'awwidatain. Malaikat. Mereka diciptakan dari cahaya, nur, tanpa nafsu, dan patuh mutlak. Yang paling agung adalah malaikat Hamalatul Arsh, para pembawa singgasana Allah yang jumlahnya 8. Ukuran mereka luar biasa besar. Satu malaikat bisa menutupi seluruh cakrawala dengan sayapnya. Malaikat Maut, Israel. Tugasnya mencabut nyawa, namun prosesnya diatur berdasarkan catatan takdir.
Dua makhluk aneh yang menyambut kita di alam kubur, Mungkar dan Nakir, penuh wibawa dan menakutkan. Malaikat roket, malaikat penjaga yang khusus mengawasi tiap helai rambut seorang manusia. Malaikat Mikail bertugas mengatur rezeki, angin, dan hujan. Tanpa tugasnya, kehidupan di bumi akan mati. Jibril, pemimpin para malaikat. Dia pernah mencabut 7 kota kaum Lut hanya dengan ujung sayapnya. Malaikat Zabaniyah dan Malik, penjaga neraka. Mereka tak pernah tersenyum sejak neraka diciptakan. Bahkan para malaikat pun gemetar ketika mendengar firman Allah turun karena keagungannya. Kini kita beralih ke makhluk yang menandai akhir zaman. Kehadiran mereka adalah kepastian kiamat. Fitnah terbesar di muka bumi, Al-Masih Ad-Dajjal, manusia bermata satu memiliki surga dan nerakanya sendiri. Kecepatannya seperti awan yang ditiup angin, mampu berkeliling dunia dalam waktu singkat. Dua suku perusak, Ya'juj dan Ma'juj, Gog dan Magog, terkunci di balik tembok yang dibuat oleh Dzulkarnain. Ketika waktu kiamat tiba, tembok itu akan hancur dan mereka akan menyebar meminum habis semua air di bumi. Hewan melata bumi, Dabbatul Ard, makhluk aneh yang keluar dari perut bumi sebagai tanda terakhir. Tugasnya adalah menandai manusia. Yang beriman akan dicerahkan wajahnya, yang kafir akan dihitamkan. Meskipun dari masa lalu, burung ababil adalah makhluk yang menunjukkan kekuatan ilahi menghancurkan Abraha. Nabi Khidir, sosok misterius yang diberi ilmu laduni, melakukan perbuatan yang terlihat salah di mata Musa. Jin Marid, jin yang sangat berani melawan Allah, termasuk iblis dan pemimpin kesesatan lainnya. Makhluk kosmik, ikan Nun. Di atas punggungnya diletakkan bumi dan pergerakannya menyebabkan gempa. Di atas ikan Nun terdapat seekor sapi yang memiliki ribuan tanduk, berfungsi sebagai penyeimbang. Ayam jantan putih raksasa di bawah arsy yang berkokok saat subuh tiba didengar oleh seluruh penduduk langit. Malaikat Rakib dan Atid, pencatat amal baik dan buruk, mereka tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun naga sering muncul di kisah non-Islam, ada interpretasi bahwa beberapa makhluk purba yang sangat aneh mungkin mirip deskripsi ini. Semua makhluk ini membuktikan bahwa ilmu kita sangat terbatas dibandingkan luasnya ciptaan Allah SWT. Makhluk-makhluk ini diciptakan untuk menguji keimanan, menjalankan takdir, dan memelihara keseimbangan kosmik. Percaya pada yang gaib adalah inti dari ajaran Islam. Itu menunjukkan penyerahan diri total kepada Sang Pencipta. Dari jin yang membisikkan godaan, malaikat yang membawa arsy, hingga Dajjal sang penipu ulung, semua adalah realitas hakiki. Makhluk mana yang paling membuat Anda penasaran? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk kisah Islam lainnya.